Tahukah kamu, lebih dari 1000 tahun lalu, cahaya peradaban Hindu-Buddha telah menerangi Nusantara. Melalui jalur perdagangan dan juga para pendeta hingga kesatria yang membawa kitab suci serta nilai kehidupan ke tanah ini. Candi-candi megah berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tapi juga bukti bahwa kejayaan Hindu-Buddha pernah mengakar kuat di Nusantara. Jejak-jejak ajarannya masih hidup dalam tradisi, dalam nilai, dan dalam cahaya masyarakat memaknai kehidupan saat ini. Inilah jejak Nusantara, menyusuri masa lalu untuk memahami siapa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di podcast Jejak Peradaban Nusantara. Podcast ini membahas sejarah Indonesia dengan bahasa yang ringan namun tetap bermakna. Pada episode kali ini, kita akan membahas dampak dan pengaruh perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia hingga saat ini. Agama Hindu-Buddha tidak hanya berpengaruh pada masa lampau, tetapi juga meninggalkan jejak yang masih terasa dalam sistem pemerintahan, sistem sosial budaya, serta bangunan dan arsitektur di Indonesia. Bersama saya telah hadir dua narasumber yang siap berbagi wawasan. Mari kita mulai pembahasannya. Saya, Mikael. Perkenalkan, nama saya Ramaditya. Aditya Irwansyah. Sebagai pengantar, bagaimana awal masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar awal Masehi melalui jalur perdagangan. Pedagang dari India datang dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, sehingga menjadi proses akulturasi budaya. Di Nusantara, pengaruh Hindu-Buddha hadir lewat perjalanan panjang yang berlangsung damai dan bertahap. Di pelabuhan dan pasar, para pedagang menanamkan nilai Hindu-Buddha melalui perjumpaan budaya sehari-hari. Sebagian pengaruh datang bersama para bangsawan dan prajurit yang menetap serta membaur di tanah Nusantara. Dari istana ke istana, para pendeta memperkenalkan ajaran Hindu-Buddha atas undangan para penguasa. Ada pula kisah pelajar Nusantara yang kembali dari India membawa pulang ajaran Hindu-Buddha ke negeri asalnya. Apakah proses penyebarannya berlangsung secara damai? Ya, penyebarannya berlangsung secara damai melalui perdagangan, perkawinan, dan pendidikan, sehingga masyarakat menerima pengaruh Hindu-Buddha tanpa paksaan. Bagaimana pengaruh agama Hindu-Buddha ini terhadap sistem pemerintahan di Indonesia? Pengaruhnya terlihat dari munculnya sistem kerajaan. Raja dianggap sebagai wakil atau titisan dewa, sehingga memiliki kekuasaan yang besar dan dihormati rakyat. Ketika manusia percaya bahwa pemimpinnya dipilih oleh para dewa, kekuasaan bukan lagi sekedar jabatan. Raja menjadi simbol kekuatan dan kesucian. Dari sinilah sistem pemerintahan tumbuh dan mengakar di Nusantara. Apakah pengaruh ini masih terasa sampai sekarang? Masih, misalnya penggunaan gelar kebangsawanan, sistem pemerintahan yang terpusat, serta tradisi upacara kenegaraan yang penuh simbol masih dipengaruhi budaya Hindu-Buddha. Waktu boleh berjalan jauh, namun jejak sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Nilai budaya yang lahir pada masa Hindu-Buddha perlahan menyatu dengan kehidupan bangsa, ikut membentuk wajah pemerintahan dan cara kita hidup bersama hingga hari ini. Apakah pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat? Pengaruhnya sangat besar, seperti munculnya sistem sosial, tata krama, adat istiadat, serta karya sastra yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha. Hindu-Buddha tidak hanya membentuk kerajaan, tapi juga membentuk cara manusia bersikap dan berdampingan dengan tatanan sosial. Dari nilai inilah budaya Nusantara tumbuh dengan karakter yang khas. Apa contoh yang bisa kita lihat hingga saat ini? Wayang kulit, cerita Ramayana dan Mahabharata, upacara adat di Bali dan Jawa, serta nilai-nilai seperti toleransi dan penghormatan kepada leluhur. Lalu,
Wayang bukan sekedar hiburan, melainkan cermin kehidupan. Kisah Ramayana dan Mahabharata mengajarkan kesetiaan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Lalu bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terhadap keagamaan masyarakat Indonesia? Pengaruhnya terlihat dari berkembangnya sikap toleransi antar umat beragama. Masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan dalam perbedaan kepercayaan. Sejak masa Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara telah belajar satu hal penting. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah. Toleransi tumbuh bukan karena seragam, tapi karena saling memahami. Nilai ini menjadi fondasi kuat kehidupan beragama di Indonesia. Apakah nilai tersebut masih relevan? Sangat relevan. Nilai toleransi dan saling menghormati masih menjadi ciri khas. Bagaimana pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang bangunan dan juga arsitektur? Pengaruhnya terlihat jelas pada pembangunan candi-candi sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan agama. Candi bukan hanya tumpukan batu, tapi doa yang dipahat dalam keheningan. Ia menjadi tempat ibadah, pusat pendidikan, sekaligus saksi bisu kejayaan peradaban. Setiap relief menyimpan cerita dan setiap bangunan menyimpan makna. Bangunan apa saja yang menjadi bukti peninggalannya? Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Kalasan, dan Candi Sewu yang hingga kini masih menjadi warisan budaya bangsa. Masih terasa dalam sistem pemerintahan, seni budaya, arsitektur, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat seperti gotong royong dan toleransi. Indonesia modern tidak lahir dari ruang kosong. Ia dibentuk dengan lapisan sejarah yang panjang. Gotong royong, toleransi, dan nilai kebersamaan adalah warisan yang terus hidup meski zaman telah berubah. Mengapa penting bagi generasi muda untuk mempelajari pengaruh Hindu-Buddha? Agar generasi muda memahami jati diri bangsa dan mampu menghargai warisan budaya yang telah membentuk Indonesia. Mempelajari sejarah bukan hanya tentang menghafal tahun dan nama, tapi dengan memahami siapa diri kita hari ini dengan mengenal masa lalu. Generasi muda bisa melangkah ke masa depan dengan identitas yang lebih baik. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan agama Hindu-Buddha memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan, sosial, budaya, serta bangunan dan arsitektur Indonesia yang masih terasa hingga saat ini. Terima kasih kepada para narasumber dan pendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita lama tidak pernah benar-benar usang. Ia hadir dalam cara kita hidup hari ini. Dan inilah Jejak Nusantara, merangkai kembali jejak-jejak masa lalu agar maknanya tetap hidup dari generasi ke generasi.